Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang pada subuh ini telah menghantar kita di majelis salat berjamaah dan majelis taklim pada pagi hari ini. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena izin Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia di dunia ini yang kita cintai beserta keluarga mereka, keluarga Rasulullah SAW serta sahabat-sahabat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kesekian kalinya kami berdiri di podium ini, diberikan kesempatan oleh DKM dari Masjid Al-Aqsa. Ya, kalau hitungannya modal, sudah punya modal di YouTube, direkam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi, ya, sudah punya sekian konten kami. Jadi kalau Bapak juga mau buka MAQ TV, silakan like and subscribe, ya. Di situ semua pengajian, konten, majelis taklim kita rekam di sana dan kita upload di sana. Sudah lebih dari, mungkin kemarin 600, mungkin sekarang lebih dari 650 atau malah 700 video. Baik, pada subuh yang berbahagia ini, untuk sekian kalinya izinkan kami membaca sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab 184, hadis nomor 1023, tentang sunnah berkumpul dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasiyatuhumur rahmatu wa kafathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, dalam hal ini masjid, ya, untuk membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, kecuali akan turun pada mereka sakinah atau rasa tenang, dilingkupi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang berada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa ini yang disampaikan dalam hadis ini. Orang yang mempelajari Al-Quran di masjid tersebut oleh Nabi SAW akan mendapat ketenangan, dalam hal ini sakinah, rahmat dan pemuliaan dari malaikat. Makna dari mereka akan dilingkupi para malaikat dijelaskan oleh Al-Mula Ali Al-Qari. Maknanya, mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya mereka menuntut ilmu. Ini dalam kitab Marqatul Mafatih nomor 1 296. Ada sebuah cerita yang cukup masyhur tentang sakinah. Jadi ada seorang bule, ada seorang non-muslim yang masuk Islam gara-gara sakinah ini. Kejadiannya kira-kira di Masjid Donbury di Bradford, Inggris, kalau nggak salah, ya, tolong nanti saya dikoreksi. Jadi ada seorang yang mengidap insomnia sudah 3 hari lebih. Jadi dia kacau gitu, akhirnya berantem hebat dengan istrinya, dan istrinya sampai minta cerai dan dia diusir dari rumah. Singkat cerita, dia jalan, dia mendapati satu masjid, melihat satu majelis di mana satu orang membaca kitab. Apakah itu
Al-Quran dan tafsirnya. Tapi yang jelas orang-orang yang di depannya tuh pada nunduk semua, tidur. Jadi dilihat ini enak sekali orang-orang sini. Mereka ngapain ya? Kok satu orang membaca tapi yang lain tidur gitu ya? Jadi di pembaca yang lain tidur, kayaknya enak kita duduk di sini. Gitu. Karena dia merasa tertarik lihat majelis tersebut, dia beringsut, dia duduk di majelis tersebut. Dan akhirnya dia tidur. Nah, bangun-bangun dia ada di pinggir. Bangun-bangun dia ada di pinggir dan dilihat majelis itu masih di situ. Jadi di dalam majelis itu masih ada yang membaca orang yang sama dan yang lain yang tidur orang yang sama. Nah, singkatnya dia pulang ke rumah dan dia berdebat sama istrinya lagi bahwa ini ini tetap hari Sabtu, bukan kata istrinya, ini hari Minggu. Kok bisa? Ya, saking herannya dia berantem hebat lagi sama istrinya karena hanya hari Minggu dan Sabtu. Baru dia sadar dan dia balik ke masjid tersebut dan ditanya, saya berapa lama di sini? Orang dalam masjid itu bilang, Bapak udah sehari di sini tidur enak gitu. Jadi kita tidak tega untuk membangun Bapak, jadi Bapak kita gotong ke pinggir dan Bapak tidur 24 jam. Jadi baru sadar. Nah, gara-gara sakinah ini bule tersebut atau orang non muslim tersebut masuk Islam. Itu hanya salah satu hal ya, alasan dia masuk Islam. Kembali ke hadis tadi, kandungannya adalah 1, anjuran menuntut ilmu dan berkumpul untuk mempelajarinya serta membicarakannya. 2, ilmu yang paling mulia yang selalu harus dibicarakan dan dipelajari adalah kitabullah. 3, di antara wasilah sarana menghafal ilmu adalah mempelajari dan membicarakannya, karena semua itu dapat memberikan pemahaman secara bersama-sama dan menghasilkan pemahaman yang lurus, terutama ketika berkumpul beberapa pendapat pada satu masalah. 4, majelis ilmu mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan turunnya sakinah, dilingkupi oleh rahmat dan dikelilingi oleh malaikat yang semua itu menghasilkan penyebutan Allah kepada mereka di hadapan malaikat yang berada dekatnya. Yang 5, Allah mempunyai malaikat yang bertebaran di muka bumi untuk mencari majelis zikir, yaitu majelis ilmu. 6, hadis ini merupakan dalil akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Jadi kita juga dari DKM inginkan bahwa tidak hanya Ramadan tapi hari-hari lain masjid ini penuh dengan majelis ilmu. Ya, mungkin ada yang store hafalan Al-Quran, ada yang buat majelis-majelis. Ya, tidak hanya Ramadan ramai, tapi insya Allah kita coba di hari-hari yang lain ya, di luar Ramadan kita juga ramaikan masjid ini. Ini adalah sarana kita semua ya, warga di sini dan jemaah semua. Adapun fadilah yang bisa kita dapat dari hadis ini, 1, dimudahkan jalannya menuju surga. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan menuntut ilmu. Padahal Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 262. Abi Daud disahihkan Al-Albani dan Sahih Abu Daud. Kedua, merupakan jihad fisabilillah. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fisabilillah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuki masjid kami ini, Masjid Nabawi dalam hal ini, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 87. Dan ketiga, dicatat sebagai orang yang sholat sehingga kembali ke rumah. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian, semacam ini ya, kultum atau majelis ilmu, maka selama ia berada dalam majelis ilmu tersebut dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat dan kembali sampai dia kembali ke rumah. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid,
maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga ia kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti itu. Kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari-jarinya. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 744. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian, hingga waktu sholat selanjutnya, semisal kultum ini, maka ia harus terus dicatat amalan kebaikannya ia lakukan di masjid, di Iliyin. Nah, apa itu Iliyin? Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang setelah selesai sholat di masjid, kemudian menetap di sana hingga berikutnya, tanpa melakukan lakbum atau kesia-siaan di antara keduanya, akan dicatat amalan tersebut di Iliyin. Hadis riwayat Abu Daud 1288. Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili Hafizullah, catatan amal di Iliyin adalah catatan amal yang tidak akan rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet dan tidak terkurangi sedikit pun. Dan tentu saja orang yang menuntut ilmu di masjid akan mendapatkan semua keutamaan menuntut ilmu secara umum yang jumlahnya banyak sekali. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi hadis yang Riyadhus Shalihin yang saya bacakan. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan mengamalkan serta menyampaikan kepada orang lain, ya. Dalam di mimbar ini juga kami mengundang Bapak-bapak juga untuk berbuka bersama. Di sini kami menyediakan takjil dan makan malam. Jadi kalau Bapak mau ikut serta, monggo bisa bawa 2 nasi, Pak. Kalau mau makan malam, bawa 2 nasi, 1 kita sedekahkan kepada tamu kita, 1 lagi kita makan sendiri. Jadi rame-rame kita di masjid ini kita buka untuk berbagi takjil nanti sampai akhir Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita kepada kita semua untuk menuntut ilmu syar'i, terutama di bulan suci Ramadan ini, sehingga menambah semangat kita dan dimudahkan untuk membaca serta mengamalkan Al-Qur'an di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian bacaan kitab kali ini, bacaan hadis ini. Lebih kurang kami mohon maaf, dan untuk sempurna majelis ini mari kita bersama-sama menutupnya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.